warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji komprehensif PPG Dalja PAI batch kedua tahun 2024. Rombel PAI kategori 1 2.5 atas nama Ibu Siti Rahma. Hari ini tanggal 18 Desember 2024 dibuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelaksanaan ujian pada hari ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap Ibu untuk menampilkan cuplikan praktik pembelajaran dengan durasi waktu 20 sampai 25 menit ajar PBL secara berturut-turut dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Langsung saja Ibu diminta untuk mempraktikkan modul ajar PJBL mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan durasi waktu 20 sampai dengan 25 menit. Disilakan. Jadi saya seakan-akan saya sementara mengajar, Bu ya. Sementara mengajar di kelas. Ya, silakan Bu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini di siang yang ceria ini anak-anak sekalian, kita awali pembelajaran pertama kita dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar semuanya? Tetap semangatkah kalian? Bagaimana keadaan kalian pagi-pagi hari ini? Alhamdulillah kalau kalian tetap semangat, tetap ceria, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran sebagaimana biasanya, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan harapan semoga pelajaran dapat kalian simak, dapat kalian terima dengan baik. Baca doa kita mulai dengan bersama-sama. Ayo yang lain segera perhatikan kita baca doa dengan bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pembelajaran juga kita mengirimkan doa untuk kepada kedua orang tua. Doa kepada kedua orang tua dimulai. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku juga kita akan memurojaah surah pendek. Untuk hari ini kita murojaah surah Al-Falaq. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Shadaqallahul azim. Ya, setelah kita membaca doa dan membaca surat pendek. Nah, pada pagi hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar mata pelajaran agama dengan tema materi pada pagi hari ini yaitu tentang tanda-tanda balik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah bagaimana agar anak-anakku sekalian bisa mengetahui tanda-tanda balik menurut pengertian ilmu fikih. Kemudian juga bisa mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, kemudian bisa kalian nanti akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kehidupan kalian. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu lupa sebelumnya, Ibu Guru mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah semuanya sudah hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, Alhamdulillah kalau semuanya hadir, berarti semuanya sehat, Alhamdulillah. Nah, oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Tadi Ibu Guru sudah memaparkan tujuan pembelajaran pada
hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu Guru cek dulu apakah sudah sesuai tempat duduknya masing-masing. Sudah sesuai tempat duduknya masing-masing. Oke, kalau begitu, kalau begitu, eh, kalau begitu, coba Ibu Guru tanya dulu, apa kalian sudah tahu tentang balik tersebut? Ada yang tahu tentang balik? Oke. Oke, kalau ada yang tahu tentang balik, bisa kalian kemukakan apakah itu balik. Oh, belum ada yang tahu tentang balik. Oke, sekarang perhatikan dulu slide yang Ibu tampilkan pada papan tulis ini. Nah, di slide gambar ini, coba kalian perhatikan gambar tersebut, apa yang Ibu tampilkan. Nah, di papan tulis tersebut, slide yang Ibu tampilkan adalah gambar pertumbuhan manusia. Nah, di gambar tersebut adalah pertumbuhan manusia mulai dari bayi, anak-anak, memasuki usia sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian masa dewasa, dan kemudian menjadi orang tua. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Guru tanya, kalian sudah umur berapa sekarang? Kalian sudah berada di kelas 4, sudah duduk di kelas 4. Umurnya pasti ada yang merasa perubahan pada diri kalian ketika memasuki masa kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sekarang sudah duduk di kelas 4. Kalian merasakan ada sesuatu yang berubah pada diri kalian? Oh iya, bagus. Berarti ada yang sudah mulai memasuki masa balik. Oke, Ibu Guru paparkan dulu ya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama adalah bagi laki-laki. Nah, Ibu Guru ada dulu bedakan ya, berikan pengertian bahwa tanda balik itu terjadi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Dan tanda balik itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tanda balik yang terjadi pada laki-laki yang pertama adalah mengalami mimpi basah. Coba kalian dulu lihat lagi apa yang Ibu Guru tampilkan. Di sini ada cerita bergambar tentang tentang anak yang bernama Husain dengan kakaknya yang bernama Abdul. Di sini diceritakan bahwa Husain disuruh untuk pergi sholat maghrib ke masjid, tetapi Abdul mengatakan bahwa dia masih kecil, belum wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian kakaknya mengatakan bahwa untuk melaksanakan sholat seorang itu tidak dilihat dari apakah ketika dia sudah besar, tetapi dilihat ketika dia sudah mengalami namanya balik. Kemudian bertanya lagi, bagaimanakah seorang itu bisa dikatakan sudah balik? Akhirnya kakaknya menjelaskan bahwa seseorang itu sudah balik, dikatakan balik ketika seorang anak itu, jadi yang terjadi pada seorang anak laki-laki itu, tanda balik yang pertama adalah ketika dia mengalami yang namanya mimpi basah. Anak-anakku sekalian, apakah kalian di sini sudah mengalami yang namanya mimpi basah? Ada yang sudah mengalami? Ada yang tahu namanya mimpi basah? Oh, belum ada yang tahu. Nah, Ibu Guru jelaskan ya bahwa mimpi basah yang pertama seseorang itu kalau mengalami namanya mimpi basah ketika dalam keadaan tidur dia terbangun dengan keadaan celananya basah. Tetapi bukan ngompol ya anak-anakku sekalian, bukan kencing itu namanya. Beda antara kencing dengan seorang yang mengalami mimpi basah. Dia terbangun dalam keadaan celana sedang basah. Tapi basahnya basah sedikit saja. Itu diakibatkan ketika dia sudah mengalami mimpi. Paham anak-anakku sekalian? Apakah di sini ada yang sudah pernah mengalami? Coba yang anak-anakku yang laki-laki, apa sudah pernah ada yang mengalami? Oh, sudah ada 2 orang. Itu bukan kencing ya, beda namanya. Tapi itu namanya mimpi basah. Hanya celana basah sedikit. Paham? Oh ya, oke. Jadi, berarti di sini sudah ada 2 orang yang sudah mengalami namanya mimpi basah. Nah, berarti kalian sudah memasuki namanya masa balik. Namanya masa balik ya, kalau seorang sudah namanya mimpi basah. Jadi seperti itu.
Oke, sudah paham. Kalau ada yang belum paham nanti tanyakan ya lagi kepada Ibu. Selanjutnya, tahap yang kedua, tanda-tanda balik yang kedua yaitu bagi seorang perempuan yaitu dia sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Jadi apa haid itu dan menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim seorang perempuan. Menstruasi ini terjadi selama 6 atau 7 hari. Apa anak-anakku sekalian di sini sudah ada yang haid bagi anak-anak yang perempuan? Coba angkat tangan siapa yang sudah haid. Oh, berarti yang sudah haid berarti sudah memasuki masa balik. Jadi oke, ada sudah dua ya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda balik yang pertama adalah mimpi basah yang hanya dialami oleh laki-laki. Ada juga perempuan tapi itu jarang terjadi. Pada umumnya terjadi pada anak laki-laki. Kemudian Ibu Guru lanjutkan. Untuk perempuan tadi tanda apa? Tanda baliknya adalah haid. Oke, tanda haid. Di sini juga ada yang sudah haid. Berarti kalian sudah memasuki masa balik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Ibu Guru lanjutkan. Tanda balik yang ketiga adalah sudah memasuki usia 15 tahun. Memasuki usia 15 tahun itu ketika dia belum mengalami yang namanya mimpi basah dan juga belum mengalami yang namanya haid. Tetapi dia sudah memasuki 15 tahun, berarti otomatis dia juga sudah memasuki masa balik. Paham anak-anakku sekalian? Sudah 3. Jadi itu 3 tadi ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Oke, bisa dipahami ini? Paham? Mengerti kalian tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Kalau sudah paham, kalau belum ada yang bertanya, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan mengadakan untuk supaya kita lebih paham tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang kita akan bertepuk tangan tanda-tanda balik. Tepuk tangan tanda-tanda balik ini Ibu Guru akan praktikkan untuk pertama ya, tepuk tangan tanda-tanda balik. Selanjutnya Ibu Guru, tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ada yang sudah paham? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah kalau sudah pada paham. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mari kita bersama-sama untuk bertepuk tangan menurut tanda-tanda balik ilmu fikih. Coba ikuti Ibu Guru ya, tanda-tanda balik ilmu fikih. Tanda-tanda balik ilmu fikih yaitu yang pertama, belum bisa terbuka ya Ibu Guru punya ini. Kalau begitu selanjutnya Ibu Guru akan bagikan LKPD tentang tanda-tanda balik ilmu fikih. Mana LKPD-ku ya? Itu ya, saya belum lagi sementara ini jaringannya mati. Kinan. Saya tidak dapat ya. Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Kalian sudah ini LKPD Ibu bagikan, kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Tadi Bu Guru sudah membagi sebanyak 4 kelompok. LKPD ini dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Anak-anakku sekalian, kalian sudah membawa
Oke anak-anakku sekalian, LKPD yang Ibu Guru bagikan ini kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. LKPD ini kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah ada bawa gunting, kemudian bawa alat menggambar, mewarnai. Nanti kalian warnai sesuai dengan keinginan kalian LKPD yang Ibu Guru bagikan. Dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, kalau kalian tidak paham nanti ketika sebentar mengerjakan, bisa kalian tanyakan ke ibu ketika dalam proses pengerjaannya. Mulai sekarang, Ibu Guru kalian sudah dapat semua kan LKPD yang Ibu Guru bagikan. LKPD yang Ibu Guru bagikan ini tentang happy note, tanda-tanda balik. Jadi di sini nanti kalian akan menggunting, mewarnai, dan menjelaskan tentang tanda-tanda balik tersebut. Oke anak-anakku, bisa kalian kerjakan. Jadi Ibu Guru kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Bisa dikerjakan dari sekarang? Ya, oke. Silakan dikerjakan ya anak-anakku. Nah, di sini happy note LKPD happy note tanda-tanda balik ini adalah kalian menuliskan bagaimana tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kemudian arti balik secara istilah, kemudian larangan orang yang sedang berhadas besar, kemudian nanti kalian kerjakan tuliskan di balik gambar tersebut setelah kalian menggunting, mewarnai, dan setelah kalian menulis, kalian tempel lagi hasil kartu yang kalian gunting. Jadi kalian bisa mengerjakan dari sekarang. Ada yang ingin bertanya tentang apa yang tugas LKPD yang kalian kerjakan? Oh, tidak ada. Oke, silahkan dilanjutkan mengerjakan tugas LKPD tersebut. Ya, kalau ada yang sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kalau ada yang sudah selesai, bisa dikumpul dengan Ibu. Nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman kelompok yang lain kalau sudah ada yang selesai. Ya, sudah ada yang selesai. Selanjutnya Bu, saya ingin lihat selesai Bu. 3. Ya, Bu. Ya, Bu, cukup untuk kegiatan intinya. Saya mau ingin lihat kemampuan Ibu dalam menggunakan media dalam pembelajaran. Coba ditunjukkan, Bu. Iya, Bu, saya kemampuan Ibu dalam menggunakan media. Oh, iya. Jadi ini Bu, saya share. Ya, cukup Bu, dimatikan share screen-nya, dimatikan. Oh, iya, Bu. Cukup. Dimatikan handphone berbagi ya. Selanjutnya saya ingin melihat bagaimana Ibu menutup kegiatan pembelajaran yang tentunya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan materi. Oh iya Bu. Tunggu sebentar Bu ya, saya isi. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah tugas kalian sudah selesai, sudah dikumpul mulai kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Dan alhamdulillah semua hasil pergaannya bagus. Nah, untuk sebelum Ibu Guru mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita yang sudah kita terima hari ini? Oke, silahkan. Nia, silahkan menyimpulkan apa pelajaran kita, hasil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Silahkan Nia disimpulkan. Oke, bagus. Sangat bagus ya. Artinya Nia memahami pelajaran yang diterima hari ini. Selanjutnya, apa ada dari siswa laki-laki yang bisa mewakili? Oh, bagus. Ya, silahkan bagus. Disimpulkan pelajaran kita hari ini.
Oh, Masya Allah, bagus. Oke, bagus. Bagus, sangat bagus sekali menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi itu tadi ya kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa tanda-tanda balik itu ada tiga menurut ilmu fikih. Jadi seperti itu tadi ya. Oke, Alhamdulillah. Maka karena tanda bel sudah berbunyi, maka kita akhiri pelajaran hari ini dan insya Allah untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sebelum kita keluar kelas, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan praktik pembelajaran dinyatakan selesai, kita masuk pada aspek atau komponen kedua, masuk pada uji pengetahuan. Yang pertama, saya ingin Ibu memberikan penggambaran terkait dengan asesmen dalam pembelajaran. Dari mulai asesmen awal, kemudian formatif, sumatif, terutama yang berorientasi coach. Yang berorientasi terus ya, Bu. Ya, coba nanti Ibu jabarkan dari asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Silakan, Bu. Asesmen awal itu adalah asesmen yang kita berikan ke anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Jadi tujuan asesmen awal itu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang materi yang akan kita ajarkan. Dan juga bisa kita memetakan memetakan pengetahuan mereka. Jadi bisa mengetahui kebutuhan apa yang mereka butuhkan masing-masing pengetahuan peserta didik. Itu tentang asesmen awal. Itu Ibu. Bisa diberikan contoh, Bu? Berikan contoh. Misalnya asesmen awal itu kalau tentang materi tanda-tanda balik, ya memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya apa yang kalian, apakah sudah ada yang mengetahui tentang balik? Seperti itu Bu, pertanyaan pemantik awal sebelum memulai materi. Formatif sumatif, Bu. Coba diberikan masing-masing contohnya. Kalau sumatif Ibu adalah asesmen. Kalau sumatif adalah asesmen ketika sudah selesai materi satu materi pertama Ibu. Itu adalah asesmen sumatif. Jadi diberikan ketika materi sudah selesai. Dan asesmen sumatif ini misalnya ketika asesmen sumatif akhir semester. Asesmen sumatif ini diberikan sebagai evaluasi yang diberikan kepada siswa tentang materi-materi yang telah diberikan, misalnya asesmen sumatif akhir semester. Jadi materi yang diberikan ketika akhir semester. Menurut pengetahuan saya di dalam kurikulum Merdeka itu, asesmen sumatif akhir semester itu diberikan materi yang mereka belum mereka pahami. Bukan seluruh materi, misalnya dalam satu semester itu ada 5 materi, berarti kita memilih materi yang siswa belum terlalu memahami materi tersebut, belum tuntas dalam hal materi tersebut, maka materi tersebut yang kita lakukan di dalam asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif adalah asesmen yang kita berikan kepada siswa tentang untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada peserta didik untuk mengetahui proses selama pembelajaran. Jadi misalnya asesmen formatif itu ketika materi sudah berakhir, kita memberikan pertanyaan umpan balik kepada siswa tentang materi yang kita berikan pada hari itu. Itu tentang asesmen formatif Ibu. Ya, cukup Bu, saya lanjut pertanyaannya. Ya Bu. Di dalam penyusunan modul ajar, ada komponen-komponen yang tentunya menjadi komponen pendukung dalam penyusunan modul ajar yang disebut dengan perangkat pembelajaran. Yang tentunya di dalam perangkat itu ada tujuan, materi ajar, metode, media, dan LKPD. Saya ingin diberikan penjelasan terkait dengan apa yang Ibu pahami pada
komponen-komponen yang terkait dengan perangkat pembelajaran, terutama untuk modul ajar PJBL. Silakan, Bu. Nah, untuk komponen-komponen modul ajar ini, komponen modul ajar ini yang pertama yaitu tentang identitas modul. Yang pertama itu yang dicantumkan ketika di komponen modul ajar. Nah, selanjutnya tes modul itu tentang apa? Tentang nama sekolah, mata pelajaran, kemudian tentang nama tentang apa lagi selanjutnya tadi itu tentang apa tadi modul ajar itu komponen yang kita cantumkan dalam modul ajar yang pertama itu adalah tanda tentang informasi umum tentang identitas modul, tentang penyusun nama sekolah, alokasi waktu, KC, dan kelas. Dan selanjutnya itu komponen yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal itu komponen kedua. Selanjutnya komponen selanjutnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila kalau di sekolah umum, dan nanti setelah PPG ini saya mengetahui bahwa ternyata juga ada profil pelajar rahmatalil alamin bagi untuk sekolah madrasah. Nanti setelah PPG ini karena saya mengajar di sekolah negeri Ibu. Dan selanjutnya komponen selanjutnya itu adalah sarana dan prasarana atau alat atau bahan yang kita akan dilengkapi dalam ketika untuk materi tersebut. Dan jadi untuk materi PJBL ini apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran materi PJBL. Nah, selanjutnya yaitu target peserta didik juga ada, kemudian modul pembelajaran, karena modul pembelajaran PJBL jadi dicantumkan di situ modul pembelajaran PJBL. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, itu masuk di kompetensi inti. Itu adalah kompetensi itu ada tujuan pembelajaran, ada KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada juga pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Setelah itu kita akan memasuki langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran Ibu. Kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan untuk mulai pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itu untuk modul PJBL ada sintak-sintaknya. Ada sintak 1, sintak 2, dan sintak 3, dan ada langkah, maksudnya sintak kita itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam materi tersebut. Karena PJBL adalah proyek, jadi ada langkah-langkah yang dilakukan dalam metode PJBL. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kegiatan penutup dalam pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu ada asesmen juga yang dilakukan. Setelah asesmen, baru kegiatan penutup Ibu. Ya. Saya pindah pertanyaannya, Bu, terkait dengan teori belajar. Teori belajar, apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar? Teori belajar Ibu ya. Yang saya ketahui tentang teori belajar itu ada behaviorisme, behavioristik, konstruktivistik, dan apa lagi ya? Ya seperti ya teori belajar, ada yang humanistik, ada juga ya seperti yaitu pembelajaran humanis, teori belajar humanistik, ada konstruktivistik Ibu yang saya ketahui tentang teori belajar. Ya, dari apa yang Ibu sebutkan itu untuk penyusunan perangkat, Ibu mengacu kepada teori belajar apa? Dalam penyusunan perangkat untuk modul ajar PJBL, teori belajar yang tadi Ibu sebutkan ada teori belajar konstruktivistik, humanistik, behavioristik,
kognitivistik. Ibu, acuan teori belajar yang Ibu gunakan dalam penyusunan modul ajar dengan menggunakan pendekatan PJBL, Ibu menggunakan teori belajar apa? Apa ya Bu? Mungkin sebenarnya dalam dalam modul ajar itu saya tidak mencantumkan teori belajar secara signifikan Ibu ya, karena apa ya, tidak ada mungkin ya, tapi yang saya ketahui bahwa humanistik itu memandang siswa sebagai subjeknya, jadi siswa di situ bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia lakukan. Yang memiliki keterkaitan dengan modul ajar yang Ibu buat. Ibu kan menggunakan modul ajar dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik kan? Ya Ibu. Ya, silakan Bu, yang bisa tidak diberikan penggambaran? Penggambaran dari, coba saya sebutkan dari konstruktivistik, humanistik, behavioristik, kemudian humanistik, mana yang cenderung, yang pas dengan modul ajar dari materi yang sudah Ibu pilih? Mungkin pendekatan belajar humanistik Ibu. Humanistik, alasannya kenapa Bu Ibu menganggap itu menggunakan atau menerapkan teori belajar humanistik? Karena humanistik itu adalah Mhm. siswa sebagai subjek. Nah, dari pembelajaran PJBL ini, materi PJBL ini kan tentang tanda-tanda balik yang kembali kepada siswa sebagai subjeknya Ibu. Hmm. Jadi nanti siswa akan bisa berproses untuk memahami dirinya sendiri ketika dia sudah memasuki usia balik. Oke Bu, saya lanjut pertanyaannya. Selanjutnya ya, eh, dalam penyusunan perangkat, bagaimana alur dalam menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat penyusunan modul ajar? Alur, maksudnya langkah-langkahnya Ibu, langkah-langkah Ya. kegiatan Dalam pembelajaran. menyusun tujuan pembelajaran, bagaimana? Menyusun alur tujuan pembelajaran juga bagaimana? eh, Menyusun alur tujuan pembelajaran itu kembali kepada materi, kembali kepada tentang materi. Jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kembali kita kepada materi. Jadi materinya tentang tanda-tanda balik, apa yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam tanda-tanda balik itu. Jadi dalam menyusun tujuan pembelajarannya itu karena materinya tentang tanda-tanda balik, jadi bagaimana siswa bisa mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kemudian juga bagaimana nanti siswa bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam proses keimanan ketika dia sudah memasuki masa balik. Ya. Next, saya lanjut lagi pertanyaannya terkait dengan penyusunan modul project. Bagaimana alur dalam penyusunan modul project? Mungkin yang membedakan penyusunan modul proyek dengan alur PBL itu ada dalam langkah-langkah pembelajarannya, karena dalam langkah-langkah pembelajaran itu Yang saya tanyakan Bu, modul project P5 ya. oh Bagaimana modul kemarin Ibu menyusun modul project P5? modul proyek P5. Ya. Modul proyek P5 itu kita tentukan dulu apa ya, dalam P5 itu kan ada apa istilahnya, ada ya Allah lupa, ada apa istilahnya itu, ada pembagian project. Misalnya salah satu contohnya itu misalnya bangunlah jiwa raganya. Dalam modul project yang saya bikin itu adalah tentang
gaya hidup gaya hidup berkelanjutan. Nah, dalam gaya hidup berkelanjutan ini apa aspek-aspek yang ingin dicapai dalam gaya hidup berkelanjutan ini. Nah, dalam gaya hidup berkelanjutan yang saya pilih ini adalah bagaimana siswa bertanggung jawab dalam bersikap dalam kehidupan bersosialisasi. Jadi kalau tidak salah modul gaya hidup berprojek ini yang kelas 2 saya ambil itu adalah bagaimana bisa nanti mereka bersikap disiplin dalam berbudaya antri. Jadi modul proyek yang saya ambil ini adalah berbudaya antri dalam dalam kehidupan nanti. Jadi nanti mereka bisa bersikap lebih tertib dan lebih menghargai ketika bersosialisasi dengan sosialisasi dengan mereka. Jadi dalam modul proyek ini saya tentukan dulu proyeknya, materinya tentang apa. Yang pertama, jadi yang saya ada pilih adalah bang, bangunlah jiwa raganya. Jadi ditentukan dulu ya proyeknya apa yang kita kemudian kita menentukan lagi aspek khususnya yaitu dalam ini jadi diambil itu sikap berdisiplin dalam berbudaya antri terhadap peserta didik. Ya. Terakhir Bu, pertanyaan saya di uji pengetahuan. Ibu menyusun proposal PTK judulnya apa? Ya, metode PBL, metode Ya, judulnya Ibu apa? Bagaimana judulnya Ibu? Judul PTK-nya? peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan metode PBL. Ya, terlalu hafal sih Ibu. Ya, alasannya kenapa Ibu memilih judul tersebut? Dasarnya apa? Yang pertama adalah rendahnya pengetahuan atau prestasi belajar peserta didik terhadap materi tersebut. Kemudian dengan juga berusaha membuktikan apakah dengan metode PBL bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didik terhadap materi tanda-tanda balik. Ya. Dalam penyusunan bab pendahuluan itu ada komponennya. Bisa tidak Ibu sebutkan apa saja komponen yang ada pada bab pendahuluan? Bab pendahuluan PTK itu adalah yang ada pendahuluan itu apa saja? Kata pengantar, latar belakang atau iya latar belakang. Dari pendahuluan. Latar belakang, kemudian latar belakang masalah, kemudian apa lagi ya? Apa lagi? Latar belakang, masalah? Ya, rumusan masalah. Ya, rumusan masalah, kemudian tinjauan pustaka. Ya, bukan tinjauan pustaka. Ingat dulu, apa setelah rumusan masalah apa, Bu? Coba diingat-ingat. Pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Yang saya tanyakan, Bu, yang di latar belakang, yang di bab pendahuluan, bab 1. Ibu kemarin menyusun bab 1. Ya, latar belakang, identifikasi masalah. Yes, terus apa lagi? Apa lagi ya? Identifikasi masalah. Tinjauan pustaka, identifikasi masalah, kemudian hipotesis. Ibu, itu di latar belakang. Yakin itu kan bukan di latar belakang. Tinjau rumusan masalah. Identifikasi rumusan masalah apalagi, Bu? Tinjauan pustaka, Ibu. Ya? Tinjauan pustaka. Itu bab 2, Bu. Bab 2 kan itu. Apalagi?
Pak yang kedua, Pak ini. Tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian Oh, manfaat. Coba dari di bab 3, apa yang Ibu ketahui dalam penyusunan bab 3 metode penelitian? metode penelitian itu Hmm, eh, apa ya kalau di bab 3 itu metode penelitian. apa? Saya tidak ingat. Kemarin baru, kemarin kan Ibu baru menyusun proposal ya? Ya, Ibu. Oke, kita apa namanya kita lewati saja. Untuk uji pengetahuan Ibu sudah selesai, masuk pada tahap terakhir kemampuan baca tulis Al-Quran. Ibu sudah menyiapkan alat tulisnya. Ya, ada Ibu. Ya, saya dahului dulu dengan eh, membaca ya, membaca Al-Quran. Oh ya, Ibu. Saya lihat dulu untuk ayat berapa nanti yang Ibu buka. Coba Ibu buka surah Az-Zumar, Bu. Az-Zumar, Ibu. Ya, silakan buka Az-Zumar. Az-Zumar. Minta uang 2.000. Minta sama Bapak. Az-Zumar. Az-Zumar. Sudah ketemu ayatnya, suratnya? Ya, sudah Az-Zumar. Ibu. Lihat di Ya, kamar. coba dibaca dari ayat 2 sampai 6. Ya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. ألا لله الذين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل 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 يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Shadaqallahul azim. Sampai ayat 6 ya, Bu. Ya. Selesai, Bu. Sekarang ambil alat tulisnya. Silakan Ibu masih dengan surah yang sama. Ibu silakan tulis ayat 3 sampai dengan 4 dengan waktu 7 menit. Ya, Ibu. Ayat 3 sampai dengan 4.
maksudnya tadi surah ya, masih dengan surat yang sama, ayat 3 sampai dengan 4. Alhamdulillahilladzi gitu. Alhamdulillahilladzi alladzina taqasu. Iya, namanya na'buduhum. Na'buduhum illa liyuqarribuna sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi liman huwa
Terima kasih kafir. Khairun. Ayat 3. Fatlau aradallahu. Aradallahu ayat 3. Ayat ayat 3. Ayat 3. Kemudian Sudah selesai, Bu? belum, sedikit lagi Bu. Ayat keempat. Astaga. Astaga. Minna yahliku. Yahliku ma yasha. Yahliku ma yasha'u. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu Allahul wahidul qahhar. Bu Wion, Ibu Wion jangan dulu masuk, Bu. Ibu Wion. Ibu Wion keluar dulu, Bu. Ibu Wion, keluar dulu, Bu. Udah Bu. Tidak kentara ya. Ya, saya diangkat sedikit lagi, Bu. Diangkat sedikit. Ya. Oke, Bu, cukup. Cukup, Bu. Ya. Untuk pelaksanaan ujian dari Ibu Siti Rahma dinyatakan selesai dari 3 aspek atau komponen yang dinilai dalam pelaksanaan untuk uji komprehensif pada hari ini di hari pertama. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan Ibu matikan rekamannya.